Silakan berfoto bersama. Baik, kepada Ibu Nurul Puspa dan penerima apresiasi kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Dokter hari ini pegang Penghargaan. award Piala Ya. apa nih? Hari ini aku dapat apresiasi award dari INEWS, yaitu Women in Innovation and Technology, ya. Apa sih dok? Tentang apa itu sih dok? Tentang bagaimana seorang wanita ini dia diapresiasi untuk memajukan suatu inovasi dan teknologi di Indonesia. Wow, luar biasa sih, karena memang kalau kalian lihat di digital, itu artinya di media digital, itu ada beberapa inovasi saya yang saya ciptakan, seperti kemarin saya sudah jelaskan, yaitu luxury booster treatment, kemudian ada the executive stem cell, royal glow, red wine therapy, bahkan sekarang ada yang terbaru yaitu M Smart stem cell. Seperti apa mungkin dok? Artinya perjuangan selama ini diapresiasi oleh... Sebenarnya perjuangan selama ini nih, saya nggak fokus untuk bagaimana mendapatkan suatu award, tetapi bagaimana kita sebagai seorang dokter itu kayak terus belajar, ya, tidak berhenti sampai di sini, dan kita lebih kayak fokus pada potensi diri kita untuk mengembangkan sesuatu yang memang berbeda dari dokter-dokter lain atau dari klinik-klinik lain, sehingga saya sebagai seorang dokter estetik bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Makanya beberapa inovasi saya itu treatmentnya dia aman untuk pasien kencing manis, kanker, post kemoterapi cancer, post stroke, pasien-pasien yang autoimun, lupus, SLE, dan pasien-pasien yang memang sedang pengobatan tuberkulosis. Dok, menjadi sparing woman itu kan sesuatu yang membanggakan, tapi juga kan pasti ada sedikit beban. Iya. Gimana? Beban menurut saya lebih kayak pada saat kita fokus pada potensi diri kita, itu tidak akan menjadi beban, ya. Tetapi pada saat kita terlalu mendengarkan kata orang lain, itu akan menjadi beban. Jadi selama saya 11 tahun berkarir atau bekerja di bidang dermatologi estetik, tentu saja banyak hal yang memang ingin menjatuhkan, ya. Tapi tidak perlu risau. Kita ingat, prinsip saya adalah kita mempunyai dua tangan bukan untuk menutup semua mulut orang lain, tetapi hanya untuk menutup telinga kita dari hal-hal yang negatif, ya. Hal-hal yang positif kita kembangkan atau bisa menjadi suatu masukan kepada kita, tetapi hal negatif tutup telinga kita. Nah, itu menurut Sebuah saya. award kan penting bagi seorang pakar estetik ya dok. Tapi bagi dokter sendiri seperti apa sih sebuah award ini? Yang terpenting sebenarnya bukan awardnya. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dengan potensi atau ilmu kita masing-masing. Itu yang terpenting menurut saya. Oke, dok, dok, dengan mendapatkan award ini Ya. akan menciptakan apa mungkin sesuatu yang baru lagi nggak sih dok? Ya, yang kemarin tadi saya sudah jelaskan, kita ada namanya M Smart Stem Cell yang dulu saya pernah bicarakan. Kita akan ada alat baru nih, kita akan ada inovasi baru dari Korea Selatan, yaitu M Smart Stem Cell, yaitu stem cell yang saya ambil dari hemopoietik atau hemoglobin atau blood stem cell pada pasien. Nah, itu yang terbaru saat ini di WD Aesthetic Clinic. Dok, terlepas hari ini mendapatkan award yang luar biasa, kemarin juga sempat ke Korea. Ya. Bersama para dokter, ada dokter Radis, dokter Siska, dan yang lainnya. Kalau yang saya tahu, saya memang memenangkan award, tapi kalau mereka itu sedang kayak seminar, jadi saya hadir hanya awardnya saja tanpa mengikuti seminarnya. Karena pada saat itu saya juga bertepatan mendapatkan award di Solo, jadi saya harus membagi waktu, ya. Pada saat 1 hari sebelum ke Korea, saya terbang dulu ke Solo mendapatkan award bersama Kedutaan Besar Maroko, kemudian bersama dengan Ibu Ana Avanti dan bersama orang-orang hebat, ya. Kemudian dari Solo saya langsung terbang ke Seoul untuk menerima award. Jadi saya tidak sempat untuk mengikuti seminarnya karena memang saya sendiri sekarang lebih tertarik atau fokus pada stem cell. Jadi saya akan mengikuti seminar-seminar yang lebih ke stem cell. Tapi bicara stem cell, ada efek samping nggak sih? Ada, tentu saja. Kalau yang dia sifatnya stem cell umbilical cord itu dia mengandung stem cell growth factor itu lebih tinggi, sehingga pada orang-orang yang berpotensi untuk cancer,
umbilical stem cell mungkin bisa mengaktifkan sel kanker. Berarti berbahaya stem cell untuk yang menderita kanker. Iya, potensi kanker. Jadi gini, jadi pada saat mau melakukan umbilical stem cell, bukan blood stem cell loh ya, beda ya Mas ya. Umbilical stem cell itu pasien harus dicek dulu apakah ada potensi kanker. Jadi ada pemeriksaan darah. Nih pasien ada potensi kanker nggak? Kalau enggak itu aman. Nah itu. Tetapi tentu saja stem cell kan ada waktunya. Jadi nggak harus bisa setiap bulan stem cell. Enggak. Jadi memang ada aturan pakainya. Biasanya berapa bulan sekali kan atau berapa? Pada orang yang sehat, stem cell itu boleh dilakukan 1 tahun 2 kali. Ya, pada orang yang sakit mungkin misalnya pasiennya ada kencing manis atau pada pasiennya mohon maaf terinfeksi HIV, itu stem cell boleh per 2 bulan. Oh gitu. Kenapa dok Pak? Harus per 2 bulan khusus yang HIV? Karena stem cell ini ternyata dia meningkatkan imunoglobulin ya, jadi meningkatkan seperti tingkat pematian virusnya itu lebih cepat. Nah, prinsipnya di situ. Makanya ada beberapa penelitian kalau kalian searching di jurnal bahwa stem cell bisa menyembuhkan HIV. Oke dok, kan setelah mendapatkan award ini ada gak sih keinginan dari seorang dokter dan juga dokter estetik ya ingin meredakan ya konflik skincare mungkin karena juga inspiring nih, ingin menetralkan lagi gak sih suara ini? Gini, para dokter Indonesia, yuk fokus pada potensi kalian, ya, fokus pada potensi kalian. Yang berikutnya adalah ada hal-hal yang tidak perlu kita ikut campurin, ya. Fokus pada potensi, fokus pada prestasi, tingkatkan skill kalian, ya, tingkatkan skill kalian, kemudian jadilah dokter-dokter yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Buktikan bahwa dokter Indonesia adalah dokter yang luar biasa. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.